Apa yang Anda lakukan? Aku datang untuk membeli kue. Apakah toko kue ini sudah berganti pemilik? Anak muda, toko roti Wang ini hanya buka selama 3 hari dalam setahun. Saya baru saja menawarkan 1 miliar, tetapi tidak bisa membuat pemiliknya membuat pengecualian. Anda sebaiknya kembali ke tempat asal Anda. Kue ini, Anda tidak akan bisa memakannya. Hanya karena kau tidak bisa memakannya, bukan berarti aku tidak bisa memakannya. Karena Anda bersikeras menabrak tembok, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Silakan. Hei Swan, buka pintunya. Dan buatku kue renyah itu. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Pelayan lama Anda Wang Hizwan, menyapa tuannya. Tuan, Tuan, hari ini menandai ulang tahun ke-5000 Anda. Hamba rendah hati doakan Anda panjang umur seperti langit. Semoga berkah Anda meluas tanpa henti. Tidak buruk. Rasanya tidak berubah. Sama seperti dulu. Tuan, dulu, saya hampir mati kelaparan di jalanan. Saya berhutang nyawa pada Tuan penyelamat saya. Bahkan pencapaian yang saya miliki hari ini, semuanya bergantung pada dukungan Anda Tuan. Bahwa pelayan tua ini dalam hidup saya bisa melihat Tuan sekali lagi. Pelayan tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Tuan, tolong aku mohon padamu untuk sepotong makanan. Aku bersedia bekerja keras seperti sapi atau kuda untukmu. Layani aku sebagai pelayan, dan aku bisa menjaminmu kekayaan dan status seumur hidup. Lupakan saja, temani saja aku di dunia fana ini. Selama 60 tahun lagi. aku. Tuan. Terima kasih Tuan atas anugerah ini. Bangun. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Dunia fana penuh penderitaan. Hidup 60 tahun lagi. Menyebutnya anugerah. Lebih seperti hukuman. Tuan Anda sudah lama melampaui keduniawian. Alam hamba tua ini jauh lebih rendah dari milik Anda Tuan. Bisa melayani Tuan selama 60 tahun lagi. Itu adalah berkah yang sangat besar bagi hamba tua ini. Tidak perlu. Kau sudah melayaniku selama 60 tahun. Sudah waktunya untuk memulai siklus reinkarnasi baru. Beritahu yang lain. Untuk masing-masing memilih seorang junior dari keluarga mereka untuk menggantikan mereka sebagai pelayan. Baik Tuan. Tuan telah keluar dari pengasingan. Cepatlah kemari untuk memberi hormat. Apa? Tuan sudah kembali. Bagian luar kediaman keluarga baik. Tuan. Berhenti. Area terlarang keluarga baik. Kalian semua segera mundur. Atau kalian akan ditembak mati. Keluarga baik. Anda mencari mati. Apakah Anda tahu siapa kami? Cepat panggil Tuanmu. Mundur. Semua unit bersiap. Tembak mati mereka. Lindungi Tuan. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Apa yang terjadi? Ini. Ruang kendali. Tuan, 60 tahun sejak kita terakhir bertemu. Keahlian Tuan telah meningkat lagi. Pelayan tua ini mengucapkan selamat kepada Tuan. Ningsheng. Apa yang sedang Anda lakukan, Tua? Hamba tua ini sebelumnya juga memiliki pikiran untuk meragukan Tuan. Saya mohon Tua untuk menghukum saya. Ningshen, kau dan aku adalah tuan dan pelayan. Tidak perlu seperti ini. Aku mengerti karaktermu. Kau tidak akan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan keluarga bayi. Bangun. Terima kasih Tuan. Ayo pergi. Tuan muda meminta kehadiran Anda. Tuan muda berkata, dia secara khusus ingin melihat bocah ini. Kalian yang lain, jangan ikut. Beraninya kau. Bayi Tuan benar-benar berani. Bersikap begitu lancang. Tuan muda ingin melihatnya. Itu adalah keberuntungannya. Bunuh mereka semua. Baik Tuan. Wang Tua, aku pikir kau sudah membuat kue renyah selama puluhan tahun. Dan tidak akan bertaruh lagi. Beberapa dekade terakhir ini, hamba tidak pernah berani bermelas-malasan. Hamba hanya menunggu Tuan kembali untuk melayani Tuan.
Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sebelum aku masuk, gerbang keluarga Bai. Buat Bai Yin Shou. Menungguku berlutut. Mereka membunuh semua orang yang kita kirim. Tuan muda, orang ini tidak mempan terhadap akal sehat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Minta semua orang bersiap. Jika mereka melakukan gerakan lebih lanjut, eksekusi mereka semua tanpa ampun. Baik Tuan muda. Ding Shen. Siap. Apa perintah Tuan? Mobilisasi semua pasukan. Dalam 10 menit, kepung keluarga Bai. Komandan Ming sebenarnya memerintahkan kita untuk mengepung keluarga Bai. Ruang perang. Keluarga Bai cukup kuat di Dacia. Jika penyelidikan selanjutnya terjadi, beraninya kau? Apakah kau tidak tahu bahwa perintah militer adalah mutlak? Komandan Ming hanya memberi kita waktu 10 menit. Jika kita menunda, kau tahu konsekuensinya. Tapi, ketua nomor menelepon, memerintahkan kita untuk mengikuti instruksi dan bertindak. Sekarang masih tersisa 7 menit. Ya. Kediaman keluarga Bai. Tamu-tamu terhormat, kehadiran kalian di sini. Apakah untuk berduka atas kakekku? Di mana Bai Yin Shou? Aku bilang bahwa dia harus berada di sini, berlutut dan menungguku. Kakakku sudah meninggal. Mungkinkah kau ingin aku membawa jenazahnya ke sini? Bolehkah aku bertanya siapa kau? Kau tidak pantas tahu. Aku tahu siapa dia. Sebelumnya beberapa dari kalian, sama seperti kakakku, semua menerima bantuan dari orang yang sama. Agaknya orang ini adalah keturunannya. Bantuan kecil itu. Dengan kekuatan keluarga baikku saat ini, kami bisa membalasnya 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Sekarang, bagaimana jika kau melayaniku sebagai tuanmu? Kurang ajar. Tuan tidak boleh dihina. Beraninya kau, Wei Yichuan? Apakah kau mencari mati? Aku akui kau sangat kuat. Tapi ini adalah keluarga Bai. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau tidak akan meninggalkan keluarga Bai hidup-hidup. Tidak akan meninggalkan keluarga Bai hidup-hidup. Tuan-tuan, kalian semua juga adalah tokoh terkemuka Dacia. Apakah kalian benar-benar bersedia untuk menjadi budak bagi orang lain selama beberapa generasi? Selama kita bergabung, tidak akan ada seorang pun di Dacia yang bisa mengendalikan kita. Wei Yichuan, kau telah menjadi jenius sejak kecil. Tapi apa yang kau katakan hari ini membuatku berpikir kau tidak demikian. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya Tuan. Bahkan jika kakakmu ada di sini, dibandingkan dengan Tuan, dia akan seperti kunang-kunang bertamu bulan purnama. Berlututlah. Mungkin Tuan akan meninggalkan keluarga Bai. Kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Berlutut. Hanya dia. Ini adalah keluarga Bai. Sekarang kakakku sudah meninggal. Tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Aku beritahu kalian semua. Selama aku memberi perintah, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau berlutut dan mengakui aku sebagai tuanmu. Mati tanpa tempat pemakaman. Memanggil Rada. Apa itu? Peringatan-peringatan. Pasukan skala besar datang. Kita tidak bisa menahan mereka. Apel. Tentara skala besar. Berapa banyak orang? Diperkirakan setidaknya 100.000 orang. Jangan tembak, jangan tembak. Kami menyerah. Apel. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Segera letakkan senjatamu dan menyerah. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Serahkan senjatamu dan kalian tidak akan dibunuh. Lapor Komandan Ning. Long Jun telah selesai berkumpul. Total 120.000. Mohon berikan instruksi Anda. Baik. Tuan, apakah kita perlu mengerahkan lebih banyak personel? Cukup. Ya. Kau ini siapa? Kau hanya mengandalkan kekuatan para orang tua ini. Lalu kau sendiri. Kau ini apa? Hanya berdasarkan ini, kau masih ingin aku tunduk? Mimpi saja. Keluarga baikku tidak akan pernah menjadi budak. Yin Shou. 60 tahun telah berlalu. Apakah kau masih tidak datang menemuiku? Aku bicara padamu. Kakak. Kau belum mati. Saya Bai Yin Shou. Menyampaikan hormat kepada Tuan. Tuan. Kau adalah Lin Qian. Angkat kepalamu. Yin Shou.
Apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu saat kita pertama kali bertemu? Jika kau melayani seorang guru, kau tidak boleh mengkhianatinya. The film was translated Jika mereka and mengkhianati, narrated by M Media. Kau tak boleh rencanakan kejahatan pada mereka. Jika kau rencanakan kejahatan pada mereka, kau akan dikeluarkan dari barisan. Selama 5.000 tahun, kau bukan satu-satunya yang mengkhianatiku. Tapi keluarga bayimu benar-benar berani menyerangku. Kau tahu batas kesabaranku. Ini semua karena cucu hamba yang tidak tahu apa-apa, muda dan naif. Hamba masih berharap Tuan. Kau terlalu cerdik. Tapi pada akhirnya, kau dikalahkan oleh kecerdikanmu sendiri. Kau memasukkan kematianmu untuk melarikan diri. Tapi sebenarnya kau diam-diam mengipasi api. Kau ingin menggunakan cucumu untuk menguji kekuatanku saat ini. Benarkah begitu? Tuan, mengingat hamba telah melayani Tuan dengan setia selama bertahun-tahun. Mohon ampuni keluarga baik kali ini. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Semuanya sudah menjadi kesimpulan yang tak terhindarkan. Yin Shou, saat kau melakukan hal-hal ini, kau sudah menebak hasilnya. Termasuk apa yang kau rencanakan selanjutnya. Benarkah begitu? Tuan, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan. Karena itu masalahnya. Saya telah menanam bahan peledak di sekitar kediaman keluarga bayi. Cukup ratakan seluruh kediaman keluarga bayi. Jika Tuan bersumpah sungguh-sungguh dan membiarkan keluarga bayi hamba pergi, Tuan dan saya, semua orang bisa hidup. Jika tidak, kita akan binasa bersama. Wolf, Bai Yin Shou, apa kau gila? Beraninya kau menyerang Tuan. Lindungi Tuan. Cepat, kerahkan unit penjinak bom, dan segera lanjutkan dengan pemindahan. Ya, Berhenti berjuang. Karena saya orang tua ini telah mencapai titik ini hari ini. Bagaimana saya bisa membiarkan kalian menghentikan saya? Begitu saya menekan jari saya, kita semua akan hancur bersama. kakak. Aku belum cukup menikmati hidup. Kau sudah hidup sebagian besar hidupmu. Itu sudah cukup. Keluarga bayi ini baru saja jatuh ke tanganku. Bodoh. Idiot. Selama ribuan tahun, jika Tuan ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa hidup? Yin The Shou, film was translated di antara beberapa and orang ini, narrated kau by yang paling M cerdas Media. dan yang paling ambisius. Jika hari ini kau mengakhiri dirimu di sini, mungkin masih akan mengampuni keluarga bayimu, sisa garis keturunan. Lin Qian, kau memang kuat. Tapi hari ini, inisiatif ada di tangan saya. Jika kau tidak membiarkan saya hidup, saya juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Orang-orang yang kau bawa harus semua menemani keluarga bayi saya. Kau abadi. Apa kau tidak takut karma? Kalau begitu karma hari ini, mari kita lihat apakah kau bisa menanganinya. Selama ribuan tahun, orang bodoh sepertimu terlalu banyak untuk dihitung. Namun kau berani berbicara tentang karma denganku. Bai Yin Shou, kau benar-benar berani menyerang Tuan. Kalau begitu kau harus melewati kami dulu. Meskipun kami beberapa tulang tua ini mengorbankan hidup kami di sini, kami harus melindungi Tuan sepenuhnya. Lin Qian, kau benar-benar tidak akan mengampuni keluarga baik kami. Baiklah, memiliki sosok sepertimu dikubur bersama kami. Keluarga baik saya, ini sepadan. Kakak, tidak. Tuan, hamba tua ini di kehidupan selanjutnya masih bersedia melayani Tuan dengan setia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Monster macam apa kau ini? Ini tidak mungkin. Bukankah mereka bilang di internet bahwa zaman sudah berubah, bahwa tidak ada bentuk kehidupan berbasis karbon yang bisa melawan keberadaan sains? Era ini, meskipun megah dan penuh warna, tapi bagiku, dalam hidupku yang panjang, ini hanyalah setetes air di lautan. Zaman telah berubah, tapi mereka yang mengkhianatiku, nasib mereka tidak akan pernah berubah. Para dewa tidak boleh diremehkan. Ini adalah konsensus ribuan tahun. Saya minta maaf kepada semua orang. Saya adalah orang yang mencelakai keluarga bayi.
Seandainya saja kau tahu hari ini akan tiba, mengapa kau bertindak seperti itu sejak awal? Tuan memperlakukan keluarga bayimu dengan baik. Keluarga bayimu membalas kebaikan dengan permusuhan. Bai Gensho, kau menghitung segalanya, tapi pada akhirnya kau tetap tidak bisa mengakali Tuan. Aku pernah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu bagaimana The menghargainya. film was Sekarang, translated semuanya and sudah terlambat. narrated by M Media. Kami salah, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Diam, dengan hak apa kau memperlakukan keluarga Bai seperti ini? Kau pemuda yang tidak berpengalaman. Kau pada dasarnya tidak tahu seberapa dalam sebenarnya fondasi keluarga Bai. Kurang ajar, hanya berdasarkan keluarga Baimu, kau berani mengkhianati Tuan. Ini adalah kejahatan besar. Pengkhianatan? Atau bukan pengkhianatan apa? Siapa yang Tuanmu kira dia? Kakek, 100 tahun yang lalu, kau menganugerahkan kemuliaan kepada keluarga Bai saya. 100 tahun kemudian, saya pribadi menyebabkan kejatuhan keluarga Bai. Kakak, Garis keturunan keluarga Bai bisa dimaafkan. Ya, keluarga Bai tanpamu, apa yang akan kita lakukan kakak? Kakak. Dewa tidak dapat ditoleransi oleh jalan langit. Kesengsaraan besar 1000 tahun sudah dekat, dan setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bahkan akan mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harus mengumpulkan 4 harta karun untuk membantuku melewati kesengsaraan. Sumsum giok kundun pemurni jiwa, mutiara duyung laut selatan penstabil roh, penjaga batu gunung tai penekan bumi, hati kayu tersambar petir untuk menarik petir langit. Hamba tua ini akan segera memobilisasi kamar dagang Huaxia untuk mencari dengan segenap kekuatan kami. Long Jun bisa menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Kami pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Lingkaran politik dan semua saluran harus bekerja sama sepenuhnya, memastikan kepastian mutlak. Tuan, ambil beberapa shortcut untuk di jalan. Kalian bertiga cepat pergi. Ya, Hezuan, tetap di sini. Linciam. Kau memang masih sangat merepotkan. Jadi kau adalah yang disebut tunanganku. Kau benar-benar lebih melarat daripada yang kubayangkan. Aku bisa mencium bau kemiskinan dari jauh ini. bangun. Sofa Gropli kami bukanlah sesuatu yang pantas kau duduki. Jika kau mengotorinya, menjualmu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Beraninya kau berani tidak menghormati tertinggi. Rusui, tidak apa-apa. Kau adalah kepala keluarga Li saat ini. Cucu langsung dari klan Li. Itu benar. Kau adalah orang yang kakakku bicarakan. Yang disebut tunangan itu. Aku memberitahumu dengan jelas. Aku tidak menerima pertunangan ini. Grup Liku akan segera bergabung kembali dengan 5 keluarga transenden agung. Bukan sembarang orang tak dikenal yang pantas untukku. Kurang ajar, apakah kau tahu status apa yang dimiliki tertinggi? Beraninya kau berbicara padanya seperti itu. Apakah kamu tahu kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Li? Namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Keluarga Limu tidak lebih dari menerima perlindungan tertinggi. Dan hanya karena keberuntungan mencapai statusnya saat ini. Tanpa tertinggi, di mana keluarga Li akan berada. Untuk mengejek keluarga Li kami. Status yang kami miliki hari ini bergantung pada nona kami. Dan upaya 3 generasi. Mengapa kau tak sebut keluarga Chu yang menguasai separuh lanskap politik? Atau keluarga Ning yang memegang token Long Jun dan memimpin 1 juta tentara Long Jun? Atau keluarga He, orang terkaya Huaxia? Apakah mereka juga bergantung pada tertinggi? Ketiga orang itu memang menerima bantuan dariku. Sangat arogan. Jika kau jujur dan sopan, mungkin aku akan mengaturkanmu pekerjaan menyapu toilet di grup Li. Tapi sekarang hanya untuk menghindari pembatalan pertunangan. Kau berpura-pura seperti itu, mencoba menarik minatku. The film was translated and narrated Sungguh by M menjijikan. Media.
Hanya beberapa miliar. Aku tertinggi bahkan tidak menganggapnya. Kau bahkan tidak menganggap beberapa miliar. Apakah kau masih cukup delusi untuk berpikir menikahi nona ini dan kemudian menjadi tuan laki-laki dari grup Lee kami? Mimpi di siang bolong. Ketidaktahuan. Grup Lee yang sangat kau banggakan itu di mata tertinggi hanyalah lebih ringan dari selai bulu. Kejayaan atau kehancurannya semata-mata bergantung pada pemikiran tertinggi. Baiklah, kau telah berhasil menghabiskan kesabaranku. Sekarang aku telah berubah pikiran. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan kau akan harus berlutut dan merangkak keluar dari grup Lee kami. Limu muda jujur dan sopan. Tapi cucunya sebenarnya memiliki semangat. Kurang ajar, kamu benar-benar berani menyebut nama mantan ketua. Kau menantu laki-laki numpang hidup, beraninya kau tidak menghormati kakekku. Nat, jika orang tuamu tidak mengajarimu, aku akan mengajarimu. Hari ini aku akan memberimu tahu. Apa itu aturan? Aturanku adalah aturan. Kecuali dia benar-benar berani memukul orang. Kurang ajar. Kau makhluk yang tidak tahu mati dari hidup. Beraninya kau membuat masalah di grup Liku. Hari ini kalian berdua, jangan berharap bisa keluar dari pintu ini sambil berdiri. Keamanan. Kalian semua masuk sini, bawa pembuat onar ini, dan beri dia pelajaran keras. Nak berani membuat masalah di sini. Kau bahkan tidak melihat di mana kau berada. Kurasa kau pasti sudah makan. Keberanian beruang dan macan tutul. Hari ini kami akan membiarkanmu menyaksikan betapa tangguhnya kami para saudara. Hanya dengan kalian. Kau masih berani berbicara begitu liar di sini. Saudara-saudara serang. Ketua Lee ini. Apakah dia manusia atau hantu? Mengapa panik? Aku menolak untuk percaya. Dia bisa membalikan dunia. Li Wan The Yu, film was apa kau pikir translated mengandalkan and grup Lee, narrated membiarkanmu by melakukan M-Media. apapun yang kau mau? Di depanku kau hanyalah sekelompok badut yang tidak berarti. Kau. Jangan merayakan terlalu cepat. Grup Lee kami memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, bukan orang sepertimu yang mampu memprovokasi. Kekuatan besar. Di depanku. Kekuatan macam apa? Hanyalah macan kertas. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin melihat seperti apa yang disebut tunanganku. Aku tidak menyangka dia begitu kasar dan tidak masuk akal. Keluarga Lee tidak perlu ada lagi. Lin Qiong, Perjamuan panjang umur. kau benar-benar berani datang. Tidakkah kau melihat dirimu sendiri? Betapa miskin dan lusuhnya penampilanmu. Ini adalah tempat kami kaum kelas atas berkumpul. Ini bukan tempat untuk orang udik sepertimu. Berada, jangan mengotori lantai di sini. Bau lusuhmu sudah tercium sampai sini. Nona Lee dengan ramah mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Lagi pula, aku juga ingin melihat trik apa yang bisa kalian mainkan. Hari ini saya akan, di depan semua orang, memutuskan pertunangan denganmu, pria pemalas sepertimu, yang tidak mencapai apa-apa. Sama sekali tidak pantas untuk saya, bersamamu, membuat saya merasa malu. Ketika orang di luar bertanya tentang tunangan saya terlalu malu untuk membicarakannya. Apa yang terjadi? Mengapa pembatalan pertunangan mendadak ini? Aku sudah lama mendengar bahwa Lin Qiong ini adalah pria simpanan. Sepertinya itu benar. Nona Lee pasti akhirnya muak dengannya. Tepat sekali, aku dengar dia sepenuhnya bergantung pada jaringan kecil itu untuk bertahan hidup. Tidak kompeten namun suka pamer. Akan aneh jika Nona Lee pernah menyukainya. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. Ditolak di depan umum. Ini, dia telah kehilangan muka yang sangat besar. Di masa depan, bagaimana dia masih bisa bergol di lingkaran ini? Lin Qiong, jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat setujui pembatalan pertunangan. Selamatkan dirimu dari rasa malu di sini. Kau dan Nona Lee pada dasarnya tidak cocok. Kau tidak lebih dari sepotong lumpur tak berguna tak bisa tempel di dinding. Berpisah lebih awal. Baik untuk semua orang. Jadi berhenti ganggu di sini. Hanya kalian berdua. Apakah kalian pantas berteriak di depanku? Akhirnya izinkan saya menasihati Anda satu hal. Konsekuensi menyinggung tertinggi. Bukan sesuatu yang bisa Anda tanggung. Berhentilah bersikap begitu misterius. Hari ini tanpa Long Jun. Untuk membantumu, aku ingin melihat kemampuan apa yang kalian berdua miliki. Lin Qiong, kau hanyalah seorang pria simpanan. Tanpa dukunganmu kau bukan The film apa-apa. was translated Mungkin and suatu hari, narrated by kau akan M-Media. berakhir tanpa rumah sebagai pengemis. Aku adalah pasangan yang cocok untuk Nona Lee.
Dan kau hanya pantas berlutut di tanah dan tunduk. Terima kasih semuanya telah menghadiri pesta ulang tahun saya. Saya harap semua orang bersenang-senang hari ini. Semuanya, saya ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Hari ini hal baik datang berpasangan. Selain itu, keluarga Boy juga akan menyediakan bagi kita dukungan teknis paling canggih dan saluran sumber daya berkualitas tertinggi. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama kita, keluarga Lee akan segera kembali menjadi keluarga super terkemuka. Keluarga Lee akan segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Memang, keluarga Bai dan keluarga Lee membentuk aliansi yang kuat. Sepertinya dunia bisnis akan jungkir balik. Kita harus cepat berpegangan erat pada dua keluarga kuat ini. Mungkin kita bisa mendapatkan sedikit bagian dari keuntungan. Kali ini keluarga Bai benar-benar berinvestasi besar-besaran. Namun jika keluarga Lee bangkit, akan sulit bagi bisnis kecil seperti kami untuk bertahan hidup di masa depan. Saya punya satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Pertunangan antara Lin Kyong dan saya dengan ini dibatalkan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi tunangan saya. Hari ini, saya akan umumkan batal pertunangan terbuka. Saya berharap untuk bersama orang yang benar-benar cakap. Untuk menciptakan masa depan bersama. Aku setuju. Seseorang seperti Lin Kyong sama sekali tidak pantas untuk Nona Lee. Itu adalah keberuntungannya sebelumnya, bahwa dia bisa bertunangan dengan Nona Lee. Sekarang, saatnya baginya untuk menghadapi kenyataan. Cepat pergi. Berhentilah membuat tontonan di sini. Hari ini, saya mengumumkan pertunangan dengan Lin Kyong. Dibatalkan. Karma yang terlibat dalam hal ini. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Keluarga Limu menanggung akibatnya. Kau seharusnya melihat dirimu sendiri dan lihat situasi macam apa yang sedang kau alami. Namun kau berani melontarkan bualan liar di sini. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lin Kyong, berhentilah membuat masalah tanpa alasan di sini. Hari ini kau yang pertunangannya dibatalkan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah kau masih berpikir kau bisa sombong seperti dulu? Aku memberitahumu. Sekarang, kau hanyalah seorang yang terbuat malang. Bai Chuan, aku mengampuni nyawa keluarga Baimu. Namun kau masih tidak menunjukkan penyesalan, bertindak sombong dan semena-mena. Untuk apa yang terjadi hari ini, keluarga Baimu cepat atau lambat akan membayar harganya. Kau, mengapa Lin Kyong ini begitu tangguh? Dia masih tidak mau menundukkan kepalanya, bahkan pada titik ini. Tepat sekali. Dia bahkan tidak melihat kesempatan. Dia masih berbicara keras bahkan setelah dicampakkan. Kurasa dia ingin menyelamatkan muka. Sayang sekali, itu tidak berguna. Lin Kyong, hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Berhenti membuat keributan di sini. Mengenai pembatalan pertunangan, karena Wan Yu sudah mengusulkannya. Itu sudah diputuskan? Nyonya Tuale, ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Namun, apakah kau memiliki keberuntungan untuk menikmatinya? Tergantung pada takdirmu sendiri. Lin Kyong, benda apa ini yang kau miliki? Ini gelap dan terlihat seperti kotoran anjing. Kau tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang bagus. Itulah mengapa kau di sini. Sengaja mencoba membuat orang jijikkan. Aku mengerti. Kau tidak lebih dari orang kecil tak berarti. Hal baik apa yang mungkin bisa kau keluarkan? Itulah mengapa kau sengaja membawa sampah semacam ini untuk menipu kami di sini. Lin Kyong ini benar-benar terlalu lusuh. Memberikan barang rusak seperti itu sebagai hadiah. Tidakkah kau takut menjadi bahan tertawaan? Tepat sekali. Dan dia masih berani menghadiri pesta ulang tahun. Sungguh memalukan. Lihatlah, noda kuning pada kemasan. Aku yakin itu kencing anjing. Aku memperkirakan, Lin Kyong ini sengaja membawa ini keluar untuk membuat orang jijik. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Surat undangan dari tertinggi. Nenek Lee, ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Surat undangan dari tertinggi. Dengan surat undangan ini, kau bisa menghadiri perjamuan tingkat atas yang diselenggarakan oleh tertinggi dan bertemu tokoh-tokoh terkemuka dari semua lapisan masyarakat. Bagi keluarga Lee, ini sungguh sangat bermanfaat. Surat undangan dari Yang Maha Agung. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi. Keluarga Bai benar-benar memiliki kekuatan yang mendalam. Hadiah ulang tahun ini terlalu berharga. Keluarga Lee kali ini benar-benar sangat beruntung. Lin Kyong, lihat hadiah ulang tahun yang diberikan Tuan Muda Bai. Dan, kemudian lihat milikmu. Mereka benar-benar langit dan bumi terpisah. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Cepat pergi.
Jangan memotori lantai pesta ulang tahun saya. Apakah kau pikir surat undangan ini adalah sesuatu yang luar biasa? Pil ini. Kau meremehkannya. Itu adalah kerugianmu. Ada apa ini? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Lin Qion, trik macam apa yang kau lakukan? Apa yang kau coba lakukan? Tuan muda Bai, cepat pikirkan solusi. Ini terlalu menakutkan. Jangan takut. Lin Qiong, apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya Tuali, aku awalnya tidak berniat membuat masalah di pesta ulang tahunmu, tapi kalian semua sudah keterlaluan dalam menindas orang lain. Pil ini mengandung energi spiritual langit dan bumi, namun kau memperlakukannya dengan begitu hina. Sekarang, itu telah memicu fenomena langit. Ini hanyalah sebuah peringatan. Lin Qion, aku tahu ini omong kosong. Hanya anjing yang akan memakannya. Aku memberitahumu. Kau hanyalah seorang badut. Berhentilah mencoba bersikap misterius di sini. Senjata macam apa yang kau gunakan? Beraninya kau mengganggu pesta ulang tahun keluarga Liku. Hati-hati, atau aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ini, apa yang terjadi? Seekor anjing yang baik-baik saja. Bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Mungkinkah pil ini benar-benar memiliki semacam masalah? Aku rasa, sangat mungkin bocah Lin Qiong itu melakukan trik jahat. Mungkin, pil eliksir ini adalah sesuatu yang dia sengaja bawa untuk membuat masalah. Lin Qion, kau memiliki keberanian yang luar biasa untuk benar-benar berani meracuni ramuan. Apakah kau sengaja berniat untuk mencelakai keluarga Li kami? Lin Qiong, ini jelas tipuanmu. Bukan begitu. Trik macam apa yang sedang kau lakukan? Beraninya kau mengganggu pesta ulang tahun keluarga Li kami. Lin Qiong, biar aku beritahu kau. Jangan berpikir bahwa dengan membawa hal-hal tidak masuk akal ini, kau bisa menakuti orang. Apa kau pikir hanya karena kau menyulap seorang wanita cantik, kau bisa mengubah nasibmu yang pertunangannya dibatalkan? Tuan, Mohon tunggu di samping untuk saat ini. ya, Lin Qiong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Ini bukan tipuan. Pil eliksir ini mengandung energi spiritual langit dan bumi. Secara alami ia bisa hidupkan mati, menumbuhkan kembali daging pada tulang, dan memberikan kehidupan pada segala sesuatu. Lin Qiong, berhentilah mencoba membuat hal-hal menjadi misterius di sini. Aku melihatmu hanya menyimpan niat jahat. Ingin menggunakan insiden aneh ini untuk membuat keluarga Li kami terlihat bodoh. Tepat sekali. Lin Qion, apa kau pikir melakukan trik bisa menyembunyikan fakta ketidakmampuanmu? Mimpi saja. Biarkan aku memberitahumu. Kau hanyalah seorang badut. Benar. Kau hanyalah badut. Ini, siapa ini? Lihatlah sikap mengesankan ini. Para pendatang baru berarti masalah. Kamu bahkan tidak mengenalinya. Dia adalah raksasa industri energi baru, Zhao Maokai. Suruh melukai kepala keluarga Shou. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh dunia bisnis harus gemetar 3 kali. Aku dengar, metode pria ini kejam. Di dunia bisnis, tidak ada yang berani memprovokasikannya. 2 orang di sampingnya adalah kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Wang. 3 keluarga besar ini, meski tak bisa dibandingkan dengan klan Transcendental, mereka tetaplah penguasa Lokan. Siapa yang berani di depan? Keponakan Baiku Yichuan. Berbicara lancang, apa mereka tidak melihat diri mereka sendiri untuk melihat seberapa berharganya mereka? Patriark keluarga Shen. Di dalam perbatasan Huaxia, seseorang benar-benar berani menyinggung keluarga Bai dan ketiga keluarga kami. Ini sama saja dengan mencari mati. Kau Patriark keluarga Wang. Kau adalah semut yang tidak tahu luasnya langit dan bumi itu. Apa kau tidak melihat hal macam apa dirimu? Namun kau berani bertindak sembarangan di sini. 3 paman. Ini adalah bocah yang di perjamuan ulang tahun Nenek Li sengaja membuat masalah dan berbicara sembarangan. Dia sama sekali tidak menghargai kami. Sama sekali tidak menganggap kami. 3 paman. Kalian harus menegakkan keadilan untuk keponakan kalian. Tuan muda Bai, kau akhirnya membawa bala bantuan. Lin Qiong ini keterlaluan.
Dia tidak hanya menolak pembatalan pertunanganku, dia juga menyebabkan masalah di depan umum. Sama sekali tidak menghargai keluarga Li kami. Tidak menghargai kami. Tuan Muda Bai, kau sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. 3 kepala keluarga, kehadiran Anda yang terhormat, benar-benar membuat pesta ulang tahun saya bersinar dengan kemuliaan. Lin Qiong ini benar-benar bodoh dan tidak pantas. Di pesta ulang tahun, buat masalah tanpa alasan, dan bahkan menyebabkan beberapa insiden aneh. Saya harap ketiga kepala keluarga akan menegakkan keadilan untuk saya. Hal seperti itu terjadi. Keponakan jangan takut. Sekarang, kami akan membuatnya menandatangani perjanjian perceraian. Dengan aku di sini. Bisakah dia benar-benar menentang takdir itu sendiri? Aku sarankan kau jujur menandatanganinya, agar kau masih bisa jaga sedikit martabat. Tanda tangani. Tanda tangani. Jangan membuatku meremehkanmu. Kau. Apakah kau yakin ingin menandatangani? Ini mengerikan. Kepala keluarga ini mengerikan. Makam kepala keluarga lama. Gundukan makamnya berasap. Ini adalah kebetulan. Pembatalan itu. Karma yang terlibat dalam hal ini. Bisakah kau menanggung akibatnya? Memainkan trik supranatural. Aku tidak percaya. Bisakah kau membalikan langit? Itu meledak. Gundukan makamnya meledak. Ini adalah balasan. Apakah ini video palsu yang kau buat? Aku tahu sekarang, Lin Qiong pasti menyuapmu. Bukan begitu. Ini adalah keluarga Li. Pengawasan aula leluhur. Kamera, aku benar-benar tidak berbohong. Baiklah Lin Qiong, kau tidak berani menentang kami secara langsung. Jadi kau menggunakan bom untuk meledakkan makam leluhur orang lain. Apa kau masih punya batas moral? Lin Qiong, aku awalnya berpikir, kau hanyalah seorang pria. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kejam dan tanpa belas kasihan. Hanya untuk menghindari pembatalan pertunangan denganku. Kau bahkan akan melakukan hal tidak bermoral seperti itu. Kau sanggup melakukan ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu adalah leluhur keluarga Limu yang tidak senang. Nenek, Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah benar bahwa keluarga Li kita melakukan semacam perbuatan durhaka yang keji? Lin Qiong, sihir apa yang kau gunakan sekarang? Bicara, apakah ini perbuatanmu? Sudah kubilang. Mengenai pembatalan itu, kau tidak bisa menanggung akibatnya. Keluarga Limu bisa saja makmur selama 10.000 generasi. Tapi itu dihancurkan oleh satu pemikiranmu. Lin Qiong, berhentilah mencoba menipu kami dengan trik supranatural di sini. Leluhur apa yang menampakkan diri? Semua ini tidak lebih dari tipuan kecilmu. Apa kau pikir sedikit ini bisa menakuti kami? Bai Hijuan, apakah kau masih tidak mengerti sekarang? Semua ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Tertinggi, bukan seseorang yang bisa kau singgung begitu saja. Wan Yu. Makam telah diledakkan. Dan tablet leluhur telah jatuh. Ini tidak mungkin. Para leluhur menampakkan diri bukan? Mengenai pembatalan kita, mengapa kita tidak menundanya untuk saat ini? Kita sama sekali tidak bisa melawan kehendak langit. Nenek, kita tidak bisa menundanya. Pertunangan ini harus diputuskan. Lin Qiong itu hanyalah seorang pria. Dia sama sekali tidak pantas untukku. Manifestasi leluhur apa? Aku pikir itu hanyalah Lin Qiong sengaja menyebabkan kehancuran dengan bom. Tepat sekali, Nenek Li. Ini semua hanyalah tipuannya. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kerjasama antara keluarga Bai dan Li kita baru saja dimulai. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah sekecil ini menundanya? Li Wanyu, aku memberimu kesempatan. Karena kau bersikeras akan hal ini. Maka pertunangan ini, aku membatalkannya. Namun mulai hari ini, keluarga Limu akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Ini semua salahmu sendiri. Perjanjian pembatalan pertunangan mulai hari ini. Semua ikatan di antara kita terputus. Ini buruk. Sesuatu yang besar terjadi pada perusahaan. Situs konstruksi runtuh dan banyak pekerja terkubur. Juga banyak proyek kerjasama.
tiba-tiba dihentikan. Rantai modal juga putus. Trik macam apa yang kau gunakan kali ini untuk mendapatkanku? Berapa banyak metode tercela yang akan kau gunakan? Apakah kau berpikir bahwa dengan melakukan ini, aku akan menyerah? Menggunakan beberapa penekanan melalui cara-cara licik dan jahat. Dan kemudian terlibat dalam perang dagang. Ini adalah taktik yang aku gunakan. Saat aku muda dan sudah lama ku tinggalkan trik kecilmu. Bukan apa-apa. Di hadapan kami. Jangan takut. Kami ada di sini. Keluarga Lee tidak akan jatuh. Nah, rencana kecilmu hanyalah usaha yang sia-sia. Di hadapan ketiga keluarga besar kami. Semut yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini. Aku menasihatimu, menyerah berjuang. Berlutut dan memohon belas kasihan kami. Mungkin, kami akan mengampuni nyawamu. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya saja keberuntungan keluarga Lee sudah habis. Namun, aku sekarang ingin melihat kalian bertiga berlutut dan memohon belas kasihan. Ningzu, Xiao Xiao, seseorang telah tak hormati tertinggi. Dalam 1 menit, keluarga Xiaozheng dan Wang harus lenyap. Membuat ketiga keluarga kami lenyap. Kau pasti bercanda. Apa kau tahu? Kami adalah perusahaan terbuka. Berapa nilai pasar kami? Sekarang, hal terpenting adalah untuk pertama-tama menghapus aplikasi Noven di ponselmu. Apakah 1 menit cukup? Aku akan memberimu 5 menit. Apple. Harga saham anjlok 99%. Bagaimana ini mungkin? Penurunan harian. Semuanya memiliki batas. Industri kami tiba-tiba menderita pukulan sebesar itu. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya di balik ini? Apa yang terjadi? Mengapa Xiaozheng dan Wang, 3 keluarga besar, tiba-tiba mengalami masalah? Mungkinkah ini benar-benar dilakukan oleh bocah Lin Qiong itu? Apakah semua ini perbuatanmu? kalian bertiga. Bahkan sekarang. Belum terlambat untuk menyesal. Kami buta dan gagal mengenali kebesaranmu. Kami mohon padamu untuk memberi kami jalan keluar. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Kami bersedia membayar harga berapapun. Ini semua salah kami karena sombong dan angkuh. Kami seharusnya tidak memprovokasimu. Kami mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan dan biarkan kami hidup. Lin Qiong, keluarga Li kamilah yang salah. Kami seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu mengenai pertunangan ini. Mari kita diskusikan lagi. Sebenarnya Wan Yuzhou di lubuk hati peduli padamu. Dia hanya bingung sesaat. Mengatakan ini sekarang. Sudah terlambat bukan? Sejak Li Wan Yu bersikeras untuk memutuskan pertunangan. Di antara kita, tidak ada kemungkinan lagi yang tersisa. Itu adalah keluarga Limu, yang secara pribadi memutuskan takdir ini. Sejak kau menunjukkan rasa tidak hormat kepada tertinggi, hasil ini sudah ditakdirkan. Ini semua adalah karma yang diciptakan oleh keluarga Li kita. Sebuah perjodohan yang sempurna. Benar-benar hancur oleh tangan kita sendiri. Kali ini grup Li benar-benar tamat. Tuan, makanlah beberapa anggur. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian bertiga, siapa nama kalian? Namaku He Jiao Jiao. Aku adalah cucu Moyang, Chou Sisi. Tidak buruk, tidak buruk. Aku Ning Zhu, dari keluarga Ning. Kalian bertiga semuanya luar biasa. Sudah lama kukatakan bahwa setiap keluarga harus memilih keturunan mereka untuk menggantikan sebagai pelayan. Lihatlah He Zuan itu, menyiapkan hadiah, bahkan tidak bisa menyiapkannya dengan benar. Itu terbungkus seperti kotoran anjing. Tuan, Hei, cukup. Kau makhluk kecil. Kau sudah berubah menjadi wujud manusia. Namun kau masih terlihat seperti anjing. Jika kau terus menggosokkan diri padaku, jubahku jubah yang maha agung akan direndam olehmu. bukankah itu karena aku baru saja bertransformasi dan belum terbiasa? Selain itu, eliksirmu sangat efektif. Itu langsung meningkatkan kultivasiku 1000 tahun. Tentu saja aku harus berterima kasih dengan layak. Dao Agung yang berusia sahabat ini, tanpa belas kasihan, memutus jalur bagi makhluk hidup untuk menjadi roh. Kamu tentu memiliki keberuntungan yang baik, memungkinkanmu mendapatkan keuntungan. Ini adalah takdir. Tapi kamu juga harus berhati-hati terhadap sanksi Dao Surgawi. Setelah kakak Xiao Hei bertransformasi menjadi bentuk manusia, dia masih sangat manja. Tapi Tuan, eliksirmu benar-benar ajaib. Bahkan anjing hitam ini bisa berubah menjadi cantik. Mengapa kamu tidak memberiku satu juga? Kamu sudah sempurna.
Tidak apa-apa. Apa yang telah ditemukan Sisi? Energi spiritual Xiaohai agak lambat saat bersirkulasi. Mungkinkah dia terluka selama periode transformasi? Kamu benar-benar bisa merasakan itu. Sejak kecil aku telah mempelajari catatan Raja Obat mengenai penyakit umum. Aku masih memiliki sedikit pemahaman. Tidak buruk, tidak buruk. Mantra hati murni Ningzhu. Teknik Raja Obat Sisi. Ketiga keluargamu tidak gagal. Ajaran saya dari dulu. Jika keluarga Bai dan Li juga sepertimu, itu akan sangat indah. Tapi selalu ada beberapa orang yang harus dihancurkan menjadi debu oleh zaman selama ribuan tahun. Selalu seperti ini. Aku mematuhi perintahmu. Namun, Tuan, hari ini Anda terlihat sedikit pilih kasih. Mantra hati murni Kakak Ning. Keterampilan medis Sisi. Anda telah membimbing mereka berdua. Hanya milikku. Sutra hati gadis misterius. Anda telah tidak pernah membimbing secara pribadi. Xiao Xiao cemburu sekarang. Pinggangku. Sakit sekali. Dia terluka parah. Cepat manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tribulasi surgawi Xiaohai. Kekuatannya sedikit terlalu besar. Tuan, ini semua salahku. Aku menarik kesengsaraan surgawi dan merusak halaman. Tidak masalah. Ini juga kesempatanmu. Namun, kita kedatangan tamu. Mari kita sambut tamu dulu. Lin Qiang, kau akan mati hari ini. Berlutut patuh, kami biarkan mayatmu utuh. Atau kau mati tanpa tempat pemakaman. Kalian semut belaka. Bagaimana kalian bisa tahu kekuatan ninjutsu Jepang kami? Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian bertiga mengandalkan apa untuk membunuhku? Mengandalkan mulut kalian. Berhenti berpura-pura. Kau sudah terluka oleh kesengsaraan surgawi. Saat ini kau hanyalah memasang fasad. Ninjutsu Jepang kami tidak tertandingi di dunia. Saya menyarankan Anda untuk patuh menerima kematian. Anda akan menderita lebih sedikit siksaan. Jika tidak, kami akan membuat Anda tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hari ini dengan gabungan upaya kami 3 master besar. Bahkan makhluk agung datang sendiri pun tak lolos mati. Bahkan makhluk agung datang sendiri pun tak lolos mati. Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya kalian miliki untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kalian bertiga bajingan. Di tempat kecil seperti Jepang, kalian hanya bisa memamerkan kekuatan kalian. Di hadapan wasiaku yang luas, kalian hanyalah badut belaka. Katak dalam tempurung. Kau menyebut kami benda. Baiklah. Kalian bukan apa-apa. Kau bajingan. Siapa kau? Mati kau. Kau ingin menyakiti adikku. Itu tidak akan semudah itu. Bagaimana kau menahan kabut beracunku? Semua makhluk hidup berbagi energi vital dan bentuk yang sama. Kalian pencuri kecil Jepang. Beraninya kalian merajalela di sini. Kekuatan yang luar biasa. Siapa sebenarnya orang ini? Aku adalah leluhur dari leluhur kalian. Mustahil. Kami bertiga master hebat Jepang telah mendominasi selama bertahun-tahun dan telah membangun reputasi yang cukup besar di dunia persilatan. Bagaimana bisa kami dikalahkan oleh junior belaka seperti kalian? Ini benar-benar tidak mungkin. Kebencian hari ini pasti akan kami balas 2 kali lipat. Jangan kira kalian bisa beristirahat dengan tenang tanpa khawatir ketika kami pulih dari luka-luka kami dan kembali. Itulah hari kiamat kalian. Mengandalkanmu dan menunggu nanti. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian semua dari Jepang. Beraninya kalian merajalela di wilayah wasiaku. Kalian hanya mencari mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian bersamaku. Aku akan memberitahu kalian konsekuensi dari menyinggung kami, ninja Jepang.
Kau ingin mengonsumsi obat terlarang. Kau tidak pantas menyeret kami bersamamu. Kalian semua dari Jepang. Metode sesat dan jahat di hadapan jalan kebenaran wasia kami. Pada dasarnya tak tahan satu pukulan. Mengapa kalian belum bertindak? Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian hanya akan berdiri di sana, menonton kami mati di sini? Bukankah itu akan menyebabkan rencana gagal di saat-saat terakhir? Mencoba menabur perselisihan. Tidak ada gunanya. Kalian penjahat Jepang. Jangan pernah berpikir untuk bermain trik di depanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Pertarungan terlalu sengit. Tuan, bajingan-bajingan Jepang ini hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Untuk benar-benar berani menantang Anda, sama saja dengan melempar telur ke batu. Mereka hanyalah sekelompok badut belaka. Dewa, 3 ahli top negara kita, ruang rahasia di kediaman keluarga Bai, semuanya telah meninggal. 3 sampan. Aku dewa ini menganugerahkan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Di waktu biasa mereka membual tentang mendominasi dunia persilatan. Mereka membuat bualan besar di depanku. Namun kini mereka bahkan tak bisa lawan Lin Qiong sendiri. Bahkan tidak bisa menanganinya. Dan bahkan kehilangan nyawa mereka di tanah asin. Ini hanyalah penghinaan terhadap martabat bangsa Jepang kita. Dewa mohon tenangkan amarahmu. Meskipun operasi ini tidak berhasil, itu tidak tanpa hasil. Sejauh yang saya tahu, Lin Qiong kali ini tidak bertindak secara pribadi. Sepertinya dia terluka oleh kesengsaraan surgawi. Apakah itu benar? Lin Qiong itu adalah keberadaan yang misterius dan tidak terduga dari Huaxia, yang kekuatannya tak terduga. Jika dia benar-benar terluka oleh kesengsaraan surgawi, maka itu adalah kesempatan yang sangat baik. Apakah kalian memiliki bukti konkret? Jangan gunakan informasi palsu untuk menipu dewa ini. Jika tidak, kemarahan dewa ini bukan sesuatu yang bisa kalian tanggung. Menurut informan yang saya tempatkan, di dekat Lin Qiong, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah kesengsaraan surgawi, pertahanan halaman rumahnya hancur total. Meninggalkan kekacauan. Saat itu, dia berdiri di tengah halaman. Raut wajahnya sedikit pucat. Dan gerakannya agak lamban. Terlebih lagi, ketika 3 ahli top Jepang menyerangnya, dia justru berdiri diam dan tidak bergerak. Itu sepenuhnya bergantung pada wanita-wanita di sekitarnya untuk melawan mati-matian, mengingat kepribadiannya yang arogan. Jika dia tidak terluka, bagaimana mungkin dia bertindak seperti ini? Saya harap dewa akan menilai dengan jelas. Meskipun begitu, kita tidak bisa lengah. Lin Qiong itu penuh dengan tipu muslihat. Mungkin ini adalah jebakan yang sengaja dipasang olehnya untuk memancing kita masuk. Bagaimanapun juga, masalah ini perlu dipikirkan matang jangka panjang. Kalian terus mengatur informan untuk memantau dengan cermat setiap gerakan Lin Qiong. Setelah dipastikan bahwa dia benar-benar terluka dan tidak dapat pulih dengan cepat, segera laporkan kepadaku. Pada saat itu, dewa ini akan secara pribadi menunjukkan kekuatan ilahi untuk membantu kalian semua dan memberikan pukulan mematikan kepadanya, memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Juga biarkan orang-orang Huaxia tahu bahwa dewa-dewa Jepang kita memiliki keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, dewa, saya pasti akan membuat pengaturan yang tepat dan tidak melewatkan kesempatan apapun. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dewa. Ingat, masalah ini harus berhasil dan tidak boleh gagal. Jika ada kesalahan lebih lanjut terjadi, aku dewa ini akan melemparkan jiwa kalian ke dalam jurang gelap tak berujung, membiarkan kalian menderita siksaan tanpa akhir, tidak akan pernah bereinkarnasi. Ya. Lin Qiong, kamu akhirnya menunjukkan kelemahan. Wan Yu, Ruang belajar keluarga Li. situasi grup, meskipun sementara stabil, itu seperti perahu kecil yang berlabuh di tengah badai. Terus-menerus menghadapi bahaya terbalik. Lin Qiong di pihaknya tetap jadi bahaya tersembunyi terus-menerus. Dia seperti bom waktu yang berdetak. Rentan meledak kapan saja. Menghancurkan keluarga Li kita berkeping-keping. Nenek, aku juga ingin berdamai dengannya. Tapi saat itu, aku memutuskan pertunangan begitu saja. Aku sudah lama menyakiti perasaannya. Jika aku kembali sekarang dan memohon padanya, bagaimana mungkin dia memaafkanku dengan mudah? Wan Yu, bagaimanapun juga, kita harus mencoba. Perjamuan akan segera dimulai. Dikatakan bahwa perjamuan ini mengumpulkan kekuatan dari segala penjuru. Jika kita di perjamuan bisa menjalin koneksi dengan beberapa keluarga besar, mungkin kita bisa memanfaatkan kekuatan mereka untuk melawan Lin Qiong. Atau setidaknya biarkan Lin Qiong tahu bahwa kami anggota keluarga Li tidak mudah diintimidasi. Baiklah, kalau begitu ini satu-satunya cara. Aku harap perjamuan ini bisa menjadi titik balik bagi keluarga Li kita. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yi Chuan, situasi keluarga Bai saat ini tidak optimis.
Bocah Lin Qiong itu mendesak kita selangkah demi selangkah. Dia seperti serigala lapar, siap menerkam kapan saja dan mencabik-cabik kita. Jika ini terus berlanjut, fondasi yang dibangun keluarga Bai selama beberapa generasi akan hancur di tangan kita. Ini semua karena si Lin Qiong ini yang telah sangat merugikan keluarga Bai kita. Aku harus membuatnya membayar harganya. Namun perjamuan agung sudah dekat. Selama kita bersatu dengan keluarga-keluarga lain, Lin Qiong tidak akan lebih dari sepotong daging di atas talenan. Tepat sekali. Ini memang metode yang bagus. Tidak peduli seberapa sombong Lin Qiong, dia akan takut pada kekuatan gabungan keluarga kita. Tepat sekali. Selama kita bersiap, jauh-jauh hari, kita tidak hanya harus bersatu dengan keluarga lain, tetapi juga mencari tahu kelemahan Lin Qiong dan membunuhnya dengan satu serangan. Halaman Lin Qiong. Tertinggi, menurut intelijen terbaru, keluarga Bai dan keluarga Li diam-diam bersatu dengan berbagai keluarga top, bermaksud pada perjamuan agung yang akan datang untuk bertindak melawan Anda. Haruskah kita membuat pengaturan terlebih dahulu untuk menghadapi badai yang akan datang? Lusu, tahukah kamu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki takdir yang telah ditentukan? Perjamuan agung, awalnya tempat para pahlawan seluruh dunia persilatan berkumpul bersama untuk membahas hal-hal penting. Tetapi tidak tanpa beberapa orang dengan niat jahat. Keluarga Bai dan keluarga Li hanyalah semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tapi tertinggi, aliansi mereka saat ini memiliki kekuatan yang besar dan tidak bisa diremehkan. Kita harus memanggil pasukan seperti keluarga Hining dan Tu untuk merespons bersama. Lusu, kamu harus tahu bahwa tindakan saya selalu hadapi perubahan dengan keteguhan hati. Perjamuan agung, saya awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk biarkan mereka yang bermotif tersembunyi menerima pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Ya, tertinggi bijaksana. Ruozulah yang terlalu khawatir. Hanya saja, saya ingin tahu apa yang tertinggi rencanakan kali ini. Rencana. Saya ingin melihat seberapa banyak masalah yang bisa mereka timbulkan. Namun, karena kamu telah menyebutkannya, turunkan perintah. Biarkan Hai Xiao Shao, Ning Zhu, dan Chu Sisi, ketiganya bersiap secara diam-diam untuk berjaga-jaga. Ya, tertinggi. Saya akan segera mengurusnya. The film was translated Perjamuan agung. and Sudah narrated waktunya by untuk membiarkan NVIDIA. mereka yang telah melupakan saya merasakan kehadiran saya sekali lagi. Ruang belajar keluarga Bai. Kakak, Lin Qiong ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Rencana yang kita susun dengan Sherman secara mengejutkan di hadapannya. Begitu rentang. Tidak peduli. Kita hanya melakukan sedikit penjajakan. Bagaimanapun dia telah hidup ribuan tahun. Kelicikannya dan pandangannya, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana mungkin kita mencapai kesuksesan dalam sekali jalan? Hidup ribuan tahun. Bagaimana mungkin kalau begitu kita sama sekali tidak punya cara untuk mengalahkannya? Menghadapi keberadaan seperti dia, bukankah kita tidak punya peluang untuk menang? Ichuan, kamu sangat cerdas sejak kecil, tapi kamu sedikit gegabah. Karena dia telah hidup begitu lama, dia percaya dia tak terkalahkan di bawah langit dan meremehkan segalanya. Dia pada dasarnya tidak menganggap kita serius. Dengan cara ini, dia akan mengekspos kelemahan. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan merebut kesempatan. Keluarga Chu, keluarga Ning, keluarga Hai yang merupakan keluarga tingkat atas di dunia, namun mereka diperintah olehnya. Bahkan para wanita muda dari keluarga itu melayaninya sebagai budak dan pelayan. Apakah ini jenis keberadaan yang benar-benar kita butuhkan? Oleh karena itu, hanya dengan membunuh Lin Qiong dan menyelamatkan dunia dari dominasi para abadi adalah apa yang benar-benar perlu dilakukan. Ini adalah misi kita, juga merupakan tanggung jawab kita. Saya mengerti kakak. Saya pasti akan dengan sabar menunggu saat yang tepat dan bersama dengan kakak berjuang untuk kebebasan. Tertinggi, ini adalah Mutiara Putri Duyung Laut Selatan. Para prajurit Long Jun secara pribadi menjelajah ke Laut Selatan, di mana mereka bertempur melawan binatang laut buas selama beberapa hari. Hanya setelah berbagai kesulitan harta ini diperoleh. Tertinggi, inilah yang Sung Sung Gio Kunlun dan Batu Taishan penantang blokir. Setelah hadapi banyak kesulitan cari ketua He, Sung Sung Gio Kunlun terkondensasi dari esensi langit dan bumi, mampu memurnikan jiwa dan memperkuat fondasi. Batu Taishan penantang blokir bisa stabilkan tanah, amankan tempat, menangkal kejahatan dan mencegah kemalangan. Kedua item ini adalah harta tertinggi yang jarang terlihat di dunia. Semoga mereka melindungi tertinggi sepenuhnya. Tertinggi, ini adalah hati kayu tersambar petir. Ini berasal dari pohon kuno berusia 1000 tahun yang disambar petir surgawi tetapi tetap utuh. Esensi hatinya mengandung energi petir surgawi yang kuat. Untuk harta ini keluarga Zhou hampir melintasi semua gunung terkenal dan sungai besar, menanggung bahaya dan rintangan tak terhitung, dan akhirnya memperoleh item ini. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Keempat pusaka agung ini sangat penting bagiku untuk mengatasi tribulasi milenium. Penting.
Setiap satu item mewujudkan dedikasi dan usaha kalian dan kesetiaan. Aku Lin Qiong akan mengukir ini di hatiku. Rusui, simpan keempat pusaka agung ini dengan hati-hati. Jika ada kesalahan, regulasi milenium mungkin hadapi komplikasi tak terduga. Ya, tertinggi. Saya pasti akan terlindungi dengan baik memastikan keempat harta tertinggi ini. Rusui, saya selalu mempercayakan tugas kepadamu. Namun tribulasi milenium ini bukan masalah sepele. Ini tidak hanya membutuhkan keempat pusaka agung ini, tetapi juga membutuhkan kalian berempat untuk bekerja sama dengan sepenuh hati dan bersiap secara diam-diam untuk berjaga-jaga. Tertinggi, mohon tenang. Saya He Xiao Jiao pasti akan memberikan upaya terbaik saya. Saya akan melalui api dan air untuk tertinggi dan tidak akan ragu. Tertinggi, meskipun Ningsu adalah seorang wanita, saya juga memahami arti kesetiaan dan kebenaran. Saya bersedia maju dan mundur bersama tertinggi, mengikuti Anda melalui hidup dan mati. Saya Chu Sisi bersumpah demi tertinggi. Catatan Raja Obat bahwa saya pasti bantu tertinggi atasi kesengsaraan ini. Biarkan mereka yang memiliki niat jahat mengalami kekuatan kami. Perjamuan agung. Apakah kalian melihat itu? Ini adalah yang asli, kredensial untuk memasuki perjamuan agung. Tidak seperti beberapa orang yang mencoba masuk secara paksa tanpa kredensial. Sungguh memalukan. Perjamuan hari ini The film was benar-benar translated pertemuan elit dari and semua sektor. narrated by M. Jangan Media. biarkan sembarang orang rendahan masuk begitu saja. Merusak kesenangan semua orang. Tuan Bai, silakan lanjutkan. Halo Tuan. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Tidak perlu marah. Ini, wajah ini, persis seperti yang kita sembah di rumah. Potret tokoh legendaris itu. Mereka benar-benar identik. Mungkinkah? Mungkinkah dia? Lin? Tuan Lin, Anda tidak memerlukan kartu undangan. Saya akan mengantar Anda masuk segera. Ada apa ini? Lin Qion, tanpa undangan, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk masuk? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Siapa orang ini? Petugas keamanan memperlakukannya dengan hormat seperti itu. Aku tidak tahu. Tapi menilai dari penampilan dia pasti orang penting. Mungkin dia adalah pewaris dari keluarga pertapa. Aku tahu apa yang terjadi. Penjaga keamanan itu pasti kerabat Lin Qion. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkannya masuk dan memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Tepat sekali. Penjaga itu pasti telah menerima suap dari Lin Qiong, atau mungkin mereka memang kerabat. Mengapa lagi dia akan menunjukkan favoritisme seperti itu padanya? The film was Lin Qion, translated and narrated seorang by tokoh M. besar yang Media. bisa menyelinap masuk, bahkan tanpa kartu undangan. Sungguh mulia. Berani-beraninya mengandalkan menyuap penjaga untuk menyelinap ke acara ini. Kau benar-benar tidak punya malu. Di zaman sekarang ini, benar-benar semua orang rendahan mencoba menyelinapnya. Aula perjamuan kelas atas kami. Tidakkah kau melihat dirimu sendiri? Apakah kau pantas? Apalagi mengandalkan beberapa koneksi kecil yang curang hanya untuk menyelinap masuk. Kau benar-benar mengotori perjamuan ini. Kalian semua. Lin Qion, tidakkah kamu melihat orang macam apa kamu ini? Apakah aula perjamuan semulia ini tempat yang bisa dimasuki orang sepertimu? Tidakkah kamu takut penampilan lusuhmu akan mengotori karpet aula ini? Tepat sekali. Lihatlah para tamu di sekitarmu. Semua orang di sini adalah selebriti sosial, pejabat tinggi atau bangsawan. Sekarang lihat dirimu. Berpakaian sangat lusuh. Seperti pengemis. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tepat sekali. Apa yang dipikirkan penyelenggara? Membiarkan orang seperti ini menyelinap masuk. Mungkin dia adalah kerabat miskin seorang penjaga keamanan yang dibawa masuk untuk melihat dunia. Bai Yichuan, Li Wanyu, dan kalian semua bergegas melompat keluar dan mengejakku. Hanyalah karena ketidakamanan batin kalian dan kecemburuan. Apakah kalian pikir bahwa menggunakan taktik rendahan seperti itu bisa mempermalukan saya? Kamu, berhenti bicara omong kosong di sini. Kami tidak tahan dengan orang sepertimu yang mengandalkan koneksi dan menggunakan jalur belakang. Jika kau punya nyali, maka keluarkan surat undanganmu dan biarkan semua orang melihatnya. Mari kita lihat apakah kau memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan ini. Ini adalah kredensial saya. Status dan posisi yang diwakilinya jauh melampaui apa yang undangan di tangan kalian bisa bandingkan. Ini, Leontin Giok ini. Kurasa aku pernah mendengar para tetua menyebutkannya. Sepertinya itu adalah tanda dari beberapa keberadaan tertinggi. Itu benar, status yang diwakili oleh Leontin Jok ini sangat mulia. Orang yang memiliki Leontin Jok ini memegang posisi yang sangat tinggi. Kami benar-benar buta terhadap Gunung Tai. Sungguh kebetulan, aku juga punya salah satu Leontin Jok ini. Bukankah milikmu?
dicuri dari suatu tempat, atau mungkin dipalsukan. Jika kau The bilang film was statusmu mulia, translated and lalu bukankah narrated by statusku M Media. sama mulianya? Tepat sekali. Mungkin kau hanya meniru milik Nonali. Tepat sekali. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Mungkin dia hanya mengambil barang palsu untuk menipu orang. Li Wanyu, liontin giokmu memang persis sama dengan yang ada di tangan saya. Karena liontin giokmu ini diberikan oleh sebagai tanda pertunangan saya kepada keluarga Limu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Li Wanyu dan Lin Qian memiliki pertunangan? Alur ini terlalu seru. Tepat sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa tiba-tiba ada lagi tanda pertunangan muncul? Lin Qiong hanyalah nama sampah. Hanya telah kubatalkan pertunangan. Dulu keluarga Liku merasa kasihan padanya dan mengizinkannya menikah ke dalam keluarga. Aku tidak. Dia akan mengeluarkan liontin giok hari ini dan berbicara omong kosong di sini. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri untuk mengetahui nilai dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa satu liontin giok bisa membuatmu mengubah hidupmu? Tepat sekali. Berhenti. Berpura-pura di sini. Pertunanganmu sudah dibatalkan. Namun kamu masih memamerkan token pertunangan sebelumnya di sini. Tidakkah kamu merasa itu konyol? Aku mengerti sekarang. Dia hanya ingin mengandalkan liontin giok ini untuk menaiki tangga kekuasaan dan kekayaan di sini. Lihatlah dirimu sekarang dalam keadaan seperti ini. Dan kamu masih ingin berada di aula perjamuan ini untuk pamer. Hari ini aku akan mengambil liontin giok rusak ini dan mengembalikannya padamu. Mulai sekarang, kau tidak boleh mengeluarkannya lagi dan mempermalukan dirimu sendiri. The film was translated and narrated Selamat by datang M semuanya di Media. perjamuan tertinggi. Hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan kembalinya tertinggi. Di mana sebenarnya tertinggi? Mengapa dia belum tiba juga? Aku hampir tidak sabar menunggu. Tertinggi ada di antara kalian. Silakan sambut tertinggi ke atas panggung. Lin Qiong, apakah kau gila? Biasanya berpura-pura misterius. Sudah cukup, tapi sekarang kau ingin menyamar jati. Ini adalah kejahatan besar. Saya adalah tertinggi. Aku juga bisa bilang aku adalah tertinggi. Tuan rumah barusan jelas-jelas melihatku saat dia berbicara. Berhenti menipu diri sendiri dan orang lain di sini. Kau mengaku sebagai tertinggi. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Apakah kau pikir mengucapkan beberapa kata acak cukup untuk menipu semua orang? Aku memberitahumu. Jika hari ini kau tidak bisa membuktikannya, kau tidak akan bisa lolos dari ini. Menurut aturan, tertinggi harus memiliki token tertinggi. Kau hanya bicara omong kosong mengklaim bahwa kau sendiri adalah tertinggi. Kau harus menunjukkan bukti konkret. Tentu saja saya memiliki token tertinggi. Lin Qian, apakah kamu sudah gila? Token tertinggi, itu adalah token perintah. Kamu mengeluarkan liontin giok rusak ini lagi untuk menipu orang. Apakah kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh? Lin Qiong, bagaimana kau bisa begitu pandai? Berakting. Akhirnya, kepura-puraanmu telah gagal bukan? Kau tertinggi. Aku lihat kau hanyalah seorang badut yang hina. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti benar-benar buta saat itu. Lin Qiong, tolong maafkan aku ya. Aku tunanganmu. Semuanya, sebagian besar dari kalian yang hadir di sini mungkin tidak mengenali saya. Namun leluhur kalian
Sebagian besar menerima anugerah saya. Sekarang, saat ketika saya membutuhkan kalian, telah tiba. Bencana milenium sudah dekat. Begitu bencana ini datang, itu tidak hanya akan membahayakan kelangsungan hidup semua keluarga kalian, tetapi juga menyebabkan segala sesuatu di dunia ini, semuanya, jatuh ke dalam kutukan abadi. Oleh karena itu, saya membutuhkan semua orang untuk menyumbangkan kekuatan kalian. Bencana ini membutuhkan pembentukan formasi agung 9 istana 8 trigram langit dan bumi. Semua keluarga kalian diwajibkan untuk menempati posisi formasi masing-masing, membentuk garis pertahanan yang kokoh. Selain itu, kita juga perlu mengolah benda suci untuk melemahkan kesengsaraan surgawi. Keempat benda suci ini sudah ditemukan oleh 3 keluarga besar. Siapa bilang? Mereka semua sudah ditemukan. Bisa terjadi. Saya sudah menginstruksikan Ning Sui dan keempat lainnya untuk menjaganya dengan ketat. Hati kayu tersambar petir. Bagaimana ini mungkin? Lihat The siapa film ini. was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Xiao Hei, bagaimana mungkin kau bisa mengkhianati tertinggi? Tuan, ini semua salahku. Mendatangkan kesengsaraan surgawi dan menghancurkan halaman. Mungkinkah? Mulai dari waktu itu, kau sudah. Tidakkah kalian semua melihat? Anjing siapa ini? Bai Yin Shou, kau pikir mendapatkan hati kayu tersambar petir bisa mengubah apapun? Kesengsaraan besar milenium bukan sesuatu yang bisa kau dengan mudah kendalikan. Berhentilah berpura-pura tenang. Tanpa hati kayu tersambar petir ini, di bawah kesengsaraan surgawi, kamu akan menjadi debu. Lin Qian, waktumu untuk mati telah tiba. Kamu telah hidup selama 5.000 tahun. Sudah waktunya bagimu untuk binasa. Semuanya bunuh dia. Kita akan menjadi penguasa dunia. Ketika itu terjadi, kekayaan, kekuatan, dan kehormatan, semuanya akan menjadi milik kita. Mari kita perebutkan keberuntungan berpihak pada yang berani. Selama kita membunuh Lin Qian, kita semua bisa mencapai puncak kejayaan. Tertinggi hati-hati. Rusui, Lin Qian bersiaplah untuk mati. kalian semua yang telah disesatkan oleh Bai Yin Shou masih menolak untuk bertobat. The film was translated Bai Yin and Shou narrated hanya by mencari M Media. keinginan egoisnya sendiri, mendorong kalian semua ke dalam situasi berbahaya ini. Namun kalian masih mempertaruhkan nyawa demi dia. Sangat bodoh. Jangan dengarkan omong kosongnya, bunuh dia. Kita kemudian akan mendapatkan segala yang kita inginkan. Bagaimana dia begitu kuat? Dia benar-benar bisa, dengan begitu mudah, melancarkan serangan balik. Dia praktis bukan manusia. Lin Qian, waktumu untuk mati telah tiba. Dewa anjing langit, cepat turunlah. Bantu aku melenyapkan iblis abadi ini. Kau Lin Qian, si bodoh sombong yang mencoba untuk mendominasi dunia dengan tubuh abadi. Hari ini, aku akan memusnahkanmu, agar di dunia ini tidak ada lagi yang berani menantang otoritas saya. Anjing surgawi, kau hanya beruntung mewarisi sedikit garis keturunan saya, bertahan hidup dengan sengsara untuk sementara waktu. Apakah kau bahkan pantas berteriak di hadapan saya? Lin Qian,
Hari ini, kau terluka oleh kesengsaraan surgawi. Dan auramu benar-benar kacau. Bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Hari ini, bersiaplah untuk menghadapi ajalmu. Ini tidak mungkin. Bukankah kau terluka oleh kesengsaraan surgawi dan diambang kematian? Anjing surgawi, kau terlalu naif. Semua ini hanyalah rencana cermat saya. Hanyalah sebuah sandiwara yang dipentaskan. Tujuannya adalah untuk memancing orang-orang seperti kalian yang menyimpan niat buruk. Dan dengan sia-sia mencoba menggulingkan tatanan dunia, saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan sedikit usaha. Xiao Hei. Tuan, Xiao Hei sudah bertindak sesuai dengan rencana Anda. Semua detailnya ditangani tanpa celah, tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Bagus sekali. Xiao Hei, penampilanmu. Saya sangat puas dengan. Terima kasih Tuan. Lin Qian, bersiaplah untuk mati. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau terluka oleh kesengsaraan surgawi? Bagaimana kau bisa pulih begitu cepat? Karena saya adalah Dao Surgawi. Lin Qian, kau bajingan licik. Beraninya kau mempermainkanku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping untuk melampiaskan kebencian di hatiku. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Anjing surgawi, saya adalah Dao Surgawi ini. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendali saya. Hari ini, saya akan membiarkanmu merasakan kekuatan Dao Surgawi dan membiarkanmu tahu apa artinya menjadi semut goyang pohon. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sihir iblis macam apa ini? Kau benar-benar bisa mengendalikan hal-hal kotor seperti itu. Ini adalah buah pahit yang ditanggung oleh Jepangmu. Hari ini, saya akan membiarkanmu secara pribadi merasakan siklus Dao Surgawi dan pembalasan yang tak pernah gagal. Ini semua adalah kau yang mencari masalah sendiri. Anjing surgawi, jika kau tetap di Jepang dan tidak ikut campur, saya akan terlalu malas untuk membunuhmu. Tapi hari ini kau secara pribadi mengantarkan dirimu ke depan pintu saya, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mengenai kejadian hari ini, saya harap semua orang menjadikan ini sebagai peringatan. Kesengsaraan besar milenium sudah dekat. Kita harus menyatukan upaya kita dan bersama-sama melawan bencana daripada saling membunuh. Sebabkan duka bagi orang yang kita cintai dan kebahagiaan bagi musuh kita. Tertinggi, cuaca sangat cerah hari ini. Mengapa tidak? Kita menemani Anda memancing. Memancing. Terakhir kali aku menggunakan kail lurus untuk menangkap ikan. Aku malah dipaksa keluar dari pengasingan dan tidak pernah tenang selama puluhan tahun. Tertinggi, kalau begitu mari kita coba permainan yang berbeda hari ini. Jika dalam 1/4 jam di danau itu Anda menangkap ikan yang paling gemuk, maka saya selir Anda. Terserah tertinggi menanganinya. Membosankan, saya baru saja mempelajari tarian pedang baru. Apakah tertinggi bersedia mengkritiknya? Aku, tertinggi, ini adalah pil obat yang baru disempurnakan milik saya. Ini bisa menyembuhkan sakit punggung dan nyeri pinggang. Tertinggi, kakak mewariskan resep kue kukus buah kiwi kepadaku. Apa kau mau mencobanya? Tertinggi. Tertinggi. Tentu saja. Maka mereka yang gagal menangkap ikan hari ini akan bertanggung jawab untuk memijat bahu dan kaki selama setahun penuh. Tertinggi bertindak tanpa malu-malu. Tertinggi bertindak tanpa malu. Itulah mengapa aku berkata, hal paling membahagiakan bagi seorang abadi adalah melihat kalian sekelompok orang bodoh menyebabkan masalah setiap hari.